Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Bahan makanan sumber karbohidrat itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu serealia. A. Serealia segar, contohnya seperti jagung. Dan B. Serealia kering seperti beras, beras ketan, jagung kering, dan gandum. Dan yang kedua ada golongan umbi-umbian, itu aneka umbi rambat, singkong, kentang, talas, dan juga gadung. Dan yang ketiga ada golongan buah seperti sukun. Selanjutnya, tepung mempunyai sifat yang berbeda-beda. Di sini ada 6 jenis tepung. Yang pertama, tepung terigu. Jadi jenis tepung ini tuh berdasarkan kandungan proteinnya dari yang rendah hingga yang tinggi. Tepung ini tuh bila dibuat adonan akan menghasilkan adonan yang kental dan berbentuk gluten yang merupakan jenis protein tepung terigu. Jadi pemakaian kandungan pada protein ini bergantung dari jenis makanan yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada tepung beras atau beras ketan. Bila dibuat adonan dengan cara diberi cairan akan terbentuk endapan, sehingga kadang dilakukan pembuatan starter terlebih dahulu dengan melarutkan sebagian tepung dengan air panas untuk dapat mengikat sisa tepung lainnya. 3. Ada pati tepung singkong atau sagu. Jadi mempunyai sifat yang sama, akan terjadi endapan bila dilarutkan dalam air. Dan hasil masakannya menggunakan tepung ini adalah bening, sehingga sering digunakan untuk mengentalkan bubur ataupun saus. 4. Ada tepung sagu. Tepung ini terbuat dari pati batang pohon sagu dan dibuat sebagai bubur papeda pada masakan Maluku atau Irian sebagai makanan pokok masyarakat tersebut. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai pengental sup, saus, ataupun dibuat jajanan pasar. Lalu yang kelima ada tepung hunke. Ini terbuat dari pati kacang hijau atau lebih sering digunakan untuk jajanan pasar, mempunyai tekstur yang molor ketika dimasak dan tidak elastis ketika dingin. Dan yang terakhir ada tepung maizena. Jadi terbuat dari pati jagung, sering digunakan sebagai bubur maizena, pengental saus dan sup. Jadi menggunakan tepung untuk membuat bubur atau mengentalkannya. Dalam beberapa resep terdapat suatu cara mengentalkan adonan dengan pati tepung. Selanjutnya ada kelompok bahan hewani. Itu ada yang pertama daging seperti daging sapi muda, daging domba muda, daging domba dewasa, dan juga daging babi. Ada pula jenis protein hewan lain seperti kelinci, sedangkan dari kelompok unggas itu ada ayam buras dan kampung, burung, kalkun, dan juga itik. Jadi beberapa alasan mengapa daging perlu diolah terlebih dahulu itu agar meningkat rasanya, agar lebih lembut, dan agar protein yang dikandung dapat menggumpal sehingga mudah dikunyah dan juga dicerna. Cara memasak daging itu tergantung pada tingkat keempukan dan kualitas daging itu sendiri. Jadi semakin tua suatu binatang, semakin rendah pula mutu dagingnya. Hal tersebut juga berlaku pada binatang ternak yang banyak gerak. Dan semakin banyak bergerak, maka semakin rendah pula kualitas dagingnya. Cara pengempukan daging yaitu merebus terlebih dahulu. Jadi semakin tinggi suhunya, semakin empuk pula daging tersebut. Selanjutnya ada teknik pengempukan. Jadi ada 5 cara. Yang pertama itu rendam daging dengan cairan beralkohol seperti anggur minuman, cuka anggur, sherry, angsiu, cuka, dan juga jeruk nipis. Cara yang kedua dengan daun pepaya. Memarkan daun pepaya tersebut terutama tulang daunnya. Jadi daging itu dibungkus dalam daun pepaya, biarkan selama 1 jam atau lebih sebelum dimasak. Jadi fungsi dari daun pepaya ini adalah pelunak serat daging. Lalu cara yang ketiga itu daging dimasukkan dalam plastik lalu dipukul-pukul, tujuannya untuk memutus serat-serat daging. Dan cara yang keempat, dagingnya itu dilayukan, dimasukkan dalam lemari es selama 1-2 hari. Warnanya akan sedikit buram tetapi rasanya tetap bagus. Ketika dimasak daging akan lebih empuk. Dan cara yang terakhir, daging dicampur dengan nanas, tapi sebelum nanti dimasak dagingnya harus dicuci terlebih dahulu. Selanjutnya macam-macam potongan daging. Itu ada potongan cube, ukurannya sekitar 2x2, itu dipotong melintang serat. Lalu ada potongan dendeng atau empal, itu dipotong tipis melintang atau searah dengan serat. Lalu ada tumis itu dipotong tipis. Lalu ada daging giling, daging sukiyaki, dan juga steak. Untuk rendang sendiri dipotong ukuran yang sama melintang serat.
Kalau misalnya untuk dadu itu 4 kali 4 cm, atau kalau misalnya untuk persegi itu 3 kali 4 cm. Lalu ada jeroan bagian non-daging seperti jantung, hati, ginjal, lidah, limpa usus, babat, otak sapi, paru, kikil, cingur sapi, dan juga buntus sapi. Ada macam-macam teknik memasak, itu ada 5 teknik. Yang pertama teknik masak merebus, ada beberapa masakan daging yang ada langsung direbus, tetapi ada juga yang diawali dengan ditumis terlebih dahulu bersama dengan bumbu. Dilanjutkan dengan merebus sehingga pada masakan daging sering tidak menggunakan teknik memasak tunggal. Contohnya seperti soto, asam-asam daging, pindang daging, rawon, gulai, serta rendang. Yang kedua ada teknik masak ungkep goreng dan ungkep rebus. Jadi tujuannya itu memasukkan bumbu terlebih dahulu untuk proses pematangan selanjutnya digoreng dan direbus. Yang dimaksud dari mengungkep itu adalah bahan yang dicampur dengan bumbu kemudian dijarangkan di atas api hingga dari bahan itu keluar jus atau sari dan bahan itu berubah bentuk dan warna. Air yang dikeluarkan dari bahan pun habis, dapat dilanjutkan dengan berian lemak, misalnya minyak atau margarin, contohnya seperti ungkep daging, ungkep jeroan, dendeng ragi, dendeng kalem, dendeng suar-suwir, semur daging, daging bumbum Bali, daging masak habang, dan rica-rica daging. Yang ketiga ada teknik masak menggoreng, misalnya pada dendeng botoko atau balado daging. Karena daging mempunyai tekstur yang lebih keras dibanding sumber protein hewani yang lain, maka lebih diawali dengan teknik yang lain, misalnya diungkep terlebih dahulu atau direbus terlebih dahulu. Contoh masakannya, apabila diungkep goreng itu dendeng kalem, dan apabila rebus goreng itu dendeng daging atau daging rica-rica. Lalu pada teknik keempat, masak memanggang atau membakar. Pada masakan aneka sate terbuat dari daging sapi, kambing, dan juga babi. Jenisnya ada sate yang bumbu sederhana ketika dibakar dan juga ada yang dengan bumbu lengkap sehingga ketika disajikan tidak menggunakan saus lagi. Untuk masakan sate itu diperlukan daging yang empuk, yaitu bagian khas dalam ataupun khas luar. Apabila tidak menggunakan bagian tersebut, dilakukan perlakuan terlebih dahulu dengan cara diumpukkan, dilayukan hingga sate yang dapat itu tidak alot lagi atau keras. Contohnya sate Madura dan juga sate Blora. Teknik yang kelima yaitu masak mengkukus, yaitu dilakukan pada daging yang telah dimasak terlebih dahulu, misalnya pada botok jeroan, daging dicincang terlebih dahulu. Yang kedua ada telur. Telur ini merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna, seperti vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Dan vitamin D dari telur ini merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Lalu fungsi telur dalam kuliner, kalau bagi yang putih telurnya itu sebagai pengembang. Ini tuh karena mengandung albumin. Daya buih ini sangat dibutuhkan untuk pengolahan kek, puding, atau hidangan lainnya yang membutuhkan pengembangan. Lalu pada bagian kuning telurnya itu sebagai pelembut atau pengempuk, karena susunan kuning telur ini sebagian besar adalah lemak, sehingga bila ingin mendapatkan tekstur kek yang lembut dan darah, maka proporsi penggunaan kuning telur ini lebih banyak. Di sini ada masakan dasar telur. Yang pertama, boiling, itu terbagi menjadi 3. Yang A, setengah matang. Bila menggunakan telur dengan berat 50 gram, maka waktu yang diperlukan adalah 3 menit setelah air mendidih. Penyajian telur setengah matang ini diletakkan dalam mangkuk kecil khusus telur setengah matang dengan dikupas pada ujung telurnya saja dan dilengkapi dengan lada, garam, serta sendok kecil. Lalu yang B, matang lunak, itu bentuk hasil pemasakan matang lunak, bagian putihnya sudah mengeras dan bagian kuningnya sudah menggumpal tetapi lunak. Lama pemasakannya sekitar 5 menit. Dan yang C, panas keras, untuk mendapatkan telur rebus keras, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 12 menit dimulai dari air mendidih dan untuk telurnya beratnya sekitar 70 gram.
Bila telur rebus itu pecah atau retak pada saat merebus, yang menandakan bahwa temperatur di dalam telur itu berbeda dengan air perebus. Agar putih telur itu tidak keluar, beri air garam pada air perebus. Yang kedua itu ada poaching, memasak telur ceplok dalam air mendidih. Untuk perebusan itu diberi air cuka agar hasilnya bagus. Jadi tunggu sampai telurnya itu menggumpal atau tergulung, kemudian api dikecilkan dan angkat dengan menggunakan sodet berlubang. Lalu yang ketiga ada scrambled egg, itu masaknya dari mentega yang masih dingin sambil terus diaduk dengan telurnya. Pergunakan dengan api kecil selama memasak dengan waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Dan bentuk tampilan setelah matang itu masih terlihat basah dan lunak menggumpal besar-besar. Yang keempat ada frying, itu menggunakan minyak banyak, bisa dalam bentuk telur mata sapi dan hasilnya itu putih telurnya menggelembung dan sedikit gosong dan kuning telurnya itu masih lunak. 5. Ada pan frying egg, itu dikenal dengan telur mata sapi, jumlah telur yang digoreng paling sedikit 2 butir dan pergunakan minyak yang sedikit. Yang keenam ada omelet atau dadar, ini ada 3 tipe. Yang A, folded omelet, itu sebelum dimasak diberi garam, lada, lalu kocok hingga tercampur rata. Untuk setiap 2 telur pergunakan 30 gram mentega, pergunakan wajan datar. Memasaknya itu masukkan butter ke wajan hingga leleh, lalu tuangkan telur yang telah dikocok rata. Aduk-aduk bagian atas telur dengan garpu ataupun sendok hingga menggumpal, balik dengan cara wajan sedikit diputar. Lalu yang B ada flat omelet atau omelet isi atau juga telur dadar isi. Isinya berupa sayuran, daging, dan lain-lain. Jadi bahan-bahannya itu telah dimasak baru dimasukkan ke dalam telurnya atau dicampur ke dalam telurnya. Caranya hampir sama seperti folded omelet. Lalu yang C itu ada souffle omelet, kuning telurnya itu dengan putih telurnya dikocok secara terpisah. Lalu yang putih telurnya itu dikocok hingga kaku atau kalau misalnya dibalik itu tidak tumpah. 7. Ada steam atau dikukus. Untuk mengkukus telur ini dipergunakan api yang sedang. Setelah air pengkukus itu mendidih agar teksturnya lembut, maka buka sedikit tutup dandang dan bungkus tutup itu dengan serbet agar uap air itu tidak menetes. Dan yang ke-8 itu ada bain-marie dalam oven. Yang perlu diperhatikan dalam pemasakan telur ini ialah suhu oven jangan terlalu panas dan awasi agar air itu dalam loyang tidak sampai habis. Selanjutnya ayam itu terbagi atas ayam ras dan ayam bukan ras. A itu ada ayam ras atau ayam negeri. Ayam ini tuh ada yang dijadikan pedaging atau ayam petelur. Tapi apabila ayam petelur itu telah selesai tugasnya, maka ia dapat dimasak juga di aneka masakan dan teknik boiling seperti aneka soto. Lalu yang B ada ayam ras lunak. Dagingnya itu sangat mudah dibuat berbagai masakan mulai dari bentuk utuh ayam seperti ayam kodok. Dan yang C ada ayam bukan ras, disebut juga dengan ayam kampung. Jenis ayam ini dipelihara secara bebas atau semi bebas, mempunyai tekstur daging yang lebih keras dan umurnya relatif lebih lama. Sangat cocok dimasak untuk masakan yang membutuhkan waktu yang lama seperti gulai, soto, pindang ayam, dan lain-lain. Di sini ada teknik memasak media air, dapat dibuat aneka jenis makanan seperti soto, perkedel kukus, kotol ayam, dan lain-lain. Begitu juga teknik memasak kering aneka ayam panggang dengan berbagai bumbu. Yang penting di sini adalah proses pemberian bumbunya agar bumbu yang diberikan itu meresap ke dagingnya. Lalu selanjutnya macam-macam ikan. Di sini ada 2 jenis ikan. Ikan air laut itu ikan yang hidup dan berkembang biak di air asin atau laut, samudra, selat. Ciri ikan ini ialah mempunyai daging yang padat, tidak ada duri di antara daging ikan, berlemak, padat dan lebih tinggi. Contoh ikannya seperti tongkol, tenggiri, ikan tuna, ikan paus, dan lain-lain.
Lalu ikan air tawar, ikan ini hidup dan berkembang biak di danau, sungai, dan kolam peliharaan. Mempunyai ciri daging lebih lunak, terdapat banyak duri di antara daging. Contohnya seperti ikan mas, ikan mujair, ikan sepat, dan lain-lain. Ciri-ciri ikan segar itu berbau segar, ikan tidak berbau busuk, sisik ikan masih terjaga, tidak copot, bola mata ikan tidak tenggelam dan jernih. Tekstur badan daging dan ikan masih keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan, dan insang masih utuh, lembaran, dan berwarna merah. Di sini ada penggolongan ikan berdasarkan bentuk badan seperti flatfish. Ini tubuhnya agak gepeng atau pipih, umumnya hidup di dekat dasar laut. Jenis ikan ini bertubuh pipih, misalnya ikan bawal hitam, bawal putih, ikan pari, dan ikan lidah. Lalu yang kedua ada roundfish. Ikan ini bertubuh agak lonjong dan kembung, contohnya ikan tongkol, ikan tenggiri, makarel, dan salmon. Lalu ada jenis ikan berdasarkan kandungan lemaknya. Yang pertama ada lean fish. Ini ikan yang tidak berlemak, kandungan lemaknya sekitar 2%. Lalu yang kedua ada medium fat fish, kandungan lemaknya antara 2-5%, misalnya ikan kod dan minyak hati ikan. 3 ada fat fish, ikan ini berlemak tinggi lebih dari 5%, pigmen warnanya lebih banyak, warna lebih kuning atau pink dibanding lean fish, contoh ikannya kayak ikan salmon, makarel, dan herring. Macam-macam potongan ikan, misalnya pada dessert, ini bentuk potongan ikan di mana kepala, semua sirip termasuk ekor, kecuali yang memiliki jeroan itu dikeluarkan. Lalu misalnya lagi pada steak, ini jenis potongan ikannya melintang tebal dari ikan bundar, tegak lurus dengan tulang belakang. Contoh lain pada butterfly fillet, ini dilakukan pada ikan kecil seperti makarel dan juga sarden. Cara memilih seafood yang segar, yang pertama itu untuk udang, tekstur daging masih keras, warnanya tidak berubah menjadi warna merah, baunya segar, dan kepalanya tidak mudah copot. Lalu yang kedua, cumi-cumi dan sotong, tekstur dagingnya itu masih kenyal, tidak berbau, kepala cuminya tidak mudah copot, dan juga kantong tirai cuminya itu belum pecah. 3. Pada kerang, tekstur dagingnya masih kenyal dan baunya masih segar. 4. Pada rajungan, biasanya dijual mati, maka kesegaran dapat dilihat dari aromanya dan tubuh rajungan itu tidak terlepas-lepas seperti capitnya kah, dan lain-lain. Dan yang kelima, kepiting, ini dijual dalam keadaan masih hidup. Macam-macam kelompok protein nabati dan hasil olahannya. Itu ada pada tempe, merupakan sumber pangan nabati yang terbaik. Proses fermentasi kedelai ini menjadikan tempe mengandung protein yang mudah dicerna, tidak menimbulkan gas, serta sederet kebaikan lain dari tempe, yaitu mengandung komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Proses pemasakan ini mempertahankan komponen bioaktif yang harus diperhatikan agar dalam melakukan pengembangan kuliner menjadi makanan yang sehat dan menyehatkan. Tempe itu merupakan olahan pangan yang sudah matang, sehingga tempe yang higienis layak dimakan begitu saja tanpa diolah kembali. Bahkan mengkonsumsi tempe langsung lebih baik karena komponen bioaktif belum berkurang. B. Tahu merupakan bahan pangan yang dibuat dengan cara memadatkan protein susu kedelai. Karena konsep ini, maka tahu juga dapat dibuat dari susu sapi. Tahu sebagai sumber protein mempunyai komponen bioaktif seperti flavonoid dan isoflavonoid serta fitosterol. Tahu juga sumber kalsium serta mineral, tembaga, selenium, fosfor, besi, omega 3, mendelevium, dan vitamin B1. Lalu ada oncom. Ini khas Sunda, ada 2 macam. Oncom merah dari ampas tahu yang ditambahkan Neophospora cytophila, ini menyebabkan agak lunak. Dan yang kedua ada oncom hitam, bungkil kacang merah, ini ditambahkan Rhizopus oligosporo, ini menyebabkan agak keras. Yang terkenal itu ialah oncom Bandung yang terbuat dari kacang tanah. Dan yang D, produk lain itu seperti susu, tauco, dan juga kecap.
kacang-kacang kering, ada beberapa kelompok bean yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, lentil, dan lain-lain. Ini merupakan bahan pangan nabati yang baik sebagai sumber protein. Selain daripada itu, kacang-kacangan juga merupakan sumber serat yang membantu merawat kesehatan tubuh. Serat ini membuat waktu transit fases di usus menjadi cepat, sehingga pengosongan kotoran dalam usus besar dapat lebih cepat. Namun, ada juga beberapa kacang-kacangan yang dapat menimbulkan gas dalam lambung, sehingga ini dapat memberikan efek negatif, yaitu kembung. Kacang yang aman ialah kacang hijau. 1. Persiapan masak kacang-kacangan. Merendam kacang-kacangan dapat meringankan proses memasak. A. Rendaman ringan. Rendaman ini 0,5 kg kacang kering dengan 10 cangkir air dalam panci, tutup dan dinginkan dalam lemari es selama 6-8 jam. B. Rendaman panas. Didihkan 10 cangkir air dalam panci, masukkan 0,5 kg kacang kering, angkat, lalu tutup rapat, lalu diamkan dalam suhu ruang selama 2-3 jam. Lalu yang C, rendaman cepat. Didihkan 10 cangkir air dalam panci, masukkan 0,5 kg kacang kering dan biarkan selama 2-3 menit. Angkat dan tutup rapat panci berisi kacang, diamkan selama 1 jam dalam suhu ruang. D. Rendaman bebas gas. Masukkan 0,5 kg kacang kering ke dalam panci berisi 10 cangkir air mendidih, didihkan selama 2-3 menit, angkat, tutup dan diamkan semalaman. Esok harinya 75-90% gula yang tidak dapat dicerna yang menghasilkan gas dan akan terendam dalam air. Dua, memasak kacang-kacangan setelah direndam. Kacang direbus dengan dimulai dari air dingin. A. Tujuannya agar proses air panas yang masuk dalam dinding sel kacang secara perlahan dan dinding sel kacang itu tidak mengeras. Pada saat merebus tidak diberikan bumbu berupa garam ataupun gula karena akan membuat kacang tidak mau pecah dan sulit empuk. Lalu B. Kacang-kacangan yang akan digunakan untuk beberapa isi kue yang nantinya akan dijadikan pure, maka sebaiknya tidak dengan teknik boiling, tetapi dengan teknik steaming. Setelah dikukus dan kacang itu lunak, haluskan, beri gula, jalankan kembali di atas api dengan wajan sambil diaduk-aduk. Lalu yang C, kacang-kacangan dalam bentuk basah dapat langsung direbus, namun tetap tidak menambahkan garam ketika merebus. Berikut contohnya seperti kacang kedelai. Selanjutnya ada jenis sayuran. 1. Bentuk sayuran itu ada sayur daun, sayur akar, sayur batang, sayur buah, dan juga sayur tunas. Lalu yang kedua, warna sayuran yang berwarna gelap atau tajam itu seperti warna hijau, orange, dan juga ungu. Dan sayuran yang berwarna terang seperti sawi putih, lobak, dan lain-lain. Di sini ada beberapa bentuk contoh sayuran, seperti kalau sayur daun itu ada bayam, lalu ada kelakai atau pakis, sayur buah itu ada terong, sayur bunga itu ada kembang kol, sayur tunas itu ada toge, ada asparagus, dan sayur akar atau umbi itu ada wortel. Berdasarkan persiapan dan penyediaan, A. Sayur segar itu langsung dikonsumsi dalam keadaan segar dengan atau tanpa pemasakan. Ada B. Sayuran kaleng, C. Sayuran yang dikeringkan, D. Sayuran beku, dan E. Sayuran yang diawetkan misalnya pada acar. Persiapan dan memasak kelompok sayuran sebelum dimasak. Yang pertama, menyiangi. Pada sayuran daun itu mengambil bagian yang bisa dimakan, tidak tua dan juga tidak keras. Lalu yang kedua ada mengupas, upayakan tidak terlalu tebal sehingga tidak banyak yang terbuang. Lalu yang ketiga ada mencuci sayuran, lakukan pada saat sayuran itu sebelum dipotong kecil-kecil. Dan yang keempat itu ada memotong. Dalam memotong ini ada istilah yang potongan sayur itu dijadikan standar dalam masakan internasional. Berikut ada nama-nama potongan berserta ukurannya. Alumetres atau meathead stick ini potongan tipis panjangnya 0,5 mm x 4 cm seperti korek api.
biasanya untuk kentang dan lebak. Lalu ada chiffonade, yaitu mengiris halus daun selada atau sayuran dengan tebal 0,1 sampai 0,2 mm. Contohnya seperti untuk memotong bayam, kol merah, dan digunakan sebagai garnish seperti seafood cocktail. Ada batonet 6 mm x 6 mm x 6,4 mm sampai 7,6 mm. Ada juga chopped, ini cincang halus. Lalu ada fine brunoise, ini ukuran 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm. Lalu ada fried, ini 8 sampai 12 mm x 7,6 cm sisi persegi. Lalu ada julienne, yaitu korek api strip halus 5 sampai 7 cm x 0,1 mm x 0,1 mm. Ini diterapkan pada daging seperti ham atau lidah dan sayuran seperti daun bawang, kol, bawang bombay yang digunakan sebagai garnish. Lalu ada large dish, yaitu ukuran 2 cm x 2 cm x 2 cm. Ada juga medium dish, yaitu memotong dengan ukuran 12 mm x 12 mm x 12 mm. Ada juga foil, yaitu dengan ukuran 5 cm x 1,6 cm x 1,6 cm. Ada juga regular brunoise atau brunoise, itu ukuran 3,2 mm x 3,2 mm x 3,2 mm. Lalu ada slice atau memotong dengan potongan melintang atau miring dan harus rata. Selanjutnya ada silver atau kerat, yaitu memotong atau membelah bahan makanan dengan bentuk panjang. Potongan sangat tipis, julienne ini merupakan potongan silver yang besar. Lalu ada small dish dengan ukuran 6 mm x 6 mm x 6 mm dan juga turning atau barrel shape, yaitu potongan sayuran segi 5 dengan panjang 4 cm. Lalu ada juga wedge, yaitu memotong buah, daging atau sayuran dalam bentuk segitiga. Cara memasak sayuran: pertama, itu jangan masak sayuran terlalu lama. Yang kedua, memasak sayuran dengan waktu yang cepat. Ketiga, untuk pematangan yang seragam, sayuran dipotong dengan potongan yang seragam pula. Lalu keempat, sayuran yang keras dan bagian tertentu membutuhkan penanganan yang khusus supaya pada saat dimasak tidak overcooking. Kelima, jangan memasak sayuran yang berbeda-beda secara bersamaan, karena kemungkinan sayur-sayuran itu membutuhkan penanganan yang berbeda tingkat kematangannya. 6. Untuk mengolah salad, lalapan, ada yang direbus terlebih dahulu atau mentah. 7. Merebus sayuran, lakukan setelah air mendidih. Untuk mempertahankan warna, berikan gula dan garam pada cairan perebus. Masukkan dengan segera ke dalam air es untuk menstok proses pemanasan. Hasilnya, sayuran akan berwarna cerah dan menarik. 8. Melange, yaitu melapisi sayuran dengan lemak atau minyak. Itu dengan menumis sebentar sayuran yang telah direbus dengan minyak yang telah panas. Masakan ini digunakan untuk sayuran pendamping main course, yaitu dengan istilah setupan sayuran. 9. Menumis sayuran, lakukan dengan cepat ketika minyak telah panas dengan potongan yang sama besarnya dengan tutup sebentar. 10. Menggoreng, dilapisi dengan adonan fritur, misalnya masakan tempura. 11. Memanggang, dilakukan ketika membuat roasting pada main course. Pengelompokan buah-buahan, pertama didasari dari sisi kuliner, terdapat kelompok buah disajikan utuh seperti salak, jambu, duku, rambutan, pisang, jeruk, dan lain-lain, dan disajikan dengan cara dikupas dan dipotong seperti pepaya, nanas, melon, semangka, dan juga mangga. 2. Ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. Misalnya, tidak semua pisang itu pantas disajikan sebagai buah meja, seperti pisang tanduk, pisang kepok. 3. Untuk buah yang telah dikupas dan dipotong-potong, misalnya semangka, melon, nanas, belimbing, pepaya, mangga, nangka, dan lain-lain.
Buah-buahan sama halnya dengan sayuran, buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, lemak juga mengandung serat. Mengolah buah satu yang tidak dimasak itu seperti rujak, asinan, minuman buah, seperti jus dan sari buah. Lalu yang kedua yaitu yang dimasak seperti puding buah, koktail, dan juga es buah. Minuman buah itu jus dan sari buah bila ditambahkan yogurt dan sereal akan menjadi smoothie. Bila ditambahkan minuman bersoda, punch buah. Bila ditambahkan es krim dan susu akan menjadi shake buah. Kue-kue dan makanan kecil Indonesia rasanya itu asin dan manis. Cara pengolahannya bisa dengan dikukus, dipanggang, dibakar, ataupun digoreng. Bentuknya seperti kue basah ataupun kue kering. A. Bahan dasar yang digunakan sebagian besar merupakan bahan makanan sumber karbohidrat dan juga sebagian protein dan juga lemak. 1. Ada umbi-umbian seperti singkong, umbi rambat, talas, kentang, dan lain-lain. Yang kedua ada serealia seperti beras, beras ketan, jagung, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada tepung-tepungan seperti tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung tapioka, dan juga hunkwe. B. Bahan pelengkap snack Indonesia. Yang pertama ada kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang tolo, kacang kedelai, dan juga wijen. Lalu yang kedua telur, yaitu ada ayam kampung, bebek, dan juga telur ayam negeri. Yang ketiga ada lemak seperti santan, kelapa, minyak, dan juga margarin. Yang keempat ada gula seperti gula merah, gula aren, gula palem, dan juga gula pasir. Dan yang kelima itu bahan tambahan seperti air kapur sirih, pewarna alami, pemberi aroma alami, air abu merang, dan juga ragi. Bahan pengemas atau pembungkus kue tradisional Indonesia itu seperti daun pisang yang muda atau yang tua, daun kelapa, dan lain-lain, dengan berbagai nama untuk bentuk bungkusan tersebut. Mengenal bahan kue tradisional membuat kue tradisional Indonesia. Bahannya ada tepung-tepungan seperti tepung beras dan juga tepung beras ketan, tepung beras segar, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hunkwe, dan tepung terigu. Lalu untuk gulanya, resep tradisional Indonesia ada gula merah atau gula Jawa atau juga gula kelapa dan juga gula aren. Lalu untuk membuat kue dengan ragi, ada ragi gis, ragi tapai, dan juga bentuk granul seperti vermifan. Selanjutnya untuk pewarna dan pemberi aroma, pembentuk adonan itu ada air pandan warnanya hijau, pandan suji untuk pewangi hijau, pewarna sintetis, abu merang itu untuk hitam, dan buah bit itu untuk warna merah. Cetakan kue-kue tradisional. A. Mangkuk-mangkuk besar dan kecil dari keramik dan aluminium biasanya untuk kue talam dan juga kue mangkuk. B. Cetakan serabi dan apam itu terbuat dari tanah liat yang dibakar bentuk seperti wajan. Memasaknya di atas bara arang agar aromanya sedap. Tetapi ada juga yang terbuat dari baja. C. Cetakan cara bikang, cookies terbuat dari kuningan. Sebelumnya memasukkan adonan olesi dengan minyak, tutup cetakan agar panas sekitar 5-10 menit. Dan D. Cetakan kueku terbuat dari kayu dan cara menggunakannya setelah diolesi minyak, masukkan adonan dan untuk mengeluarkannya sedikit diketok terbalik agar adonan turun. Lalu yang E, loyang. Misalnya digunakan untuk kue lapis dengan sebelum digunakan diolesi terlebih dahulu dengan minyak dan cetakan dipanaskan agar tidak lengket. Dapat pula menggunakan cetakan anti lengket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.